Dengan sadar sesadar-sadarnya kami sadar Tuhan bahwa sampai hari ini kami ada, itu bukti bahwa kemurahan Tuhan memang dahsyat. Kami kagum akan Tuhan, kami hormat akan Tuhan. Apapun yang terjadi, grace is everything. Everything is grace. Artinya susah atau senang, tetap penuh kemurahan Tuhan. Dalam kondisi baik, kami berkata ini kemurahan Tuhan. Tapi susah pun kami tetap berkata ini kemurahan Tuhan. Kami tidak mau kemurahan Tuhan menurut definisi kami. Yaitu kalau kami senang, sukses, baru kemurahan Tuhan. Either kami sakit, either kami gak baik. Kami tetap berkata semua kemurahan Tuhan. Bicaralah firman yang hidup, yang tajam. Yang melebihi tajamnya pedang bermata dua manapun. Biar menembus ke dasar hati. Mengubahkan kami dari dalam. Sebab kekristenan bukan bicara dari luar ke dalam. Tapi bicara dari dalam keluar. Inside out. Not talking about outside in. Sekarang urapi hambamu yang terbatas tidak memiliki apa-apa. Hamba ada semua karena kemurahan Tuhan. Hamba berdoa sementara firman disampaikan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang gemetar ditegakkan. Yang goncang dikuatkan kembali. Karena firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan apapun. Firman-Mu punya daya hebat namanya agathos. Ada benefit dalam firman-Mu. Makanya siapa yang merenungkan firman, hidupnya akan beruntung. Orang beruntung melebihi orang apapun. Sebab selalu untung dalam semua kehidupan. Bicaralah demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Lifehouse Community Church yang siap mendengar tapi melakukannya. Mari katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Oh ya. Biasanya ada ini atau sekarang sudah pakai AI begini, jadi saya enggak. Apa kabar? Baik ya, luar biasa ya. Thank you ya bro. Jadi senang dipercaya kembali oleh para penatua di sini. Ada Pastor Wigan, ada Pastor Ruli, ada Pak Budi. Nah, Pastor Wigan lagi ada di Papua. Ya berharap dia balik bawa koteka atau apa ya. Jadi saya berharap ya, jadi senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Nah, Hem di mana? Temenin dong. Atau ya Pak Kursi, jangan marah sama saya ya. Nah, Pastor Wigan minggu lalu khotbah membedakan antara bumi dan dunia. Ya Pak Handoyo ya, Pastor Handoyo juga. Beliau udah kasih saya rekaman, dia berkata, Pak Rubin dengerin supaya ada bridge sebab minggu depan saudara akan diberkati oleh my mentor, kakak senior saya namanya Pastor Jonathan Patiasina. Yaitu dapat jadwal beliau itu memang agak langka dalam kehidupan. Sebab beliau sibuknya luar biasa, sekarang ada di Melbourne. Ya mungkin beberapa hari akan datang ke Indonesia, kemudian dia akan terbang ke banyak tempat. Nah saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, sekarang pertanyaan sederhana, bagaimana sih hidup dalam pemerintahan Allah? Ya sudah dijelaskan bumi itu tempat, dunia sistemnya. Tempat bisa maksimal berkembang meluas kalau ada sistemnya. Lifehouse ini tempat, ya kan? Ini tempat. Organisasi JKI, Lifehouse Community Church, di mana saudara bernaung. Kok tahu Pak JKI? Saya yang memberi rekomendasi pada dua senior pastornya, yaitu Pastor Wigan dan Pastor Ruli. Jadi sebetulnya secara organisasi saya lebih senior dari mereka. Enggak lah. Saya kasih rekomendasi walaupun saya enggak di JKI ya. Nah ini tempat, ini organisasi. Tapi untuk berkembang meluas harus ada sistem pastoral, konseling, sistem ibadah raya. Nah sistem itu apa sih? Sistem itu kan keterpaduan strategi yang dikerjakan bersama demi kemajuan di masa depan. Kalau bahasa rohaninya adalah ini. Keterpaduan strategi bersama dengan semua potensi yang ada, dengan semua jawatan yang ada, karunia yang ada. Makanya dilarang di sini ada merasa gak berarti. Justru yang paling lemah itu sungguh-sungguh potensinya luar biasa. Iyalah, saudara di anggota tubuh, ya maaf, kalau ada bagian yang tidak bisa keluar gas, kentut, itu sengsara loh Bapak Ibu. Orang kan pikir yang hebat yang di wajah, di muka, di tangan, yang kelihatan keren. Padahal itu hal-hal kecil begitu, kalau gak berfungsi, kita susah. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi dikerjakan bersama-sama untuk menerjemahkan semua yang rohani teraplikasi dalam hidup yang jasmani. Ya makanya kalau tidak down to earth kekristenan ya nanti mengawang-awang di udara.
Ya, jadi cuman nanti jadi mistis yang enggak Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu. Saya tertarik sekali hari ini baca 2 ayat dari kitab Wahyu, Revelation ya. Nah, kenapa saya sangat kagum sama John? Saya dalam anugerah Tuhan mungkin 3-4 kali ada di Pulau Patmos. Ya, terakhir sama beberapa hamba Tuhan yang diurapi, ada Pak Amos Jaratna, ada ya beberapa hamba Tuhan termasuk sekarang teman saya yang lagi sakit. Ya, tolong doakan Pak Risa Solihin, sebab nggak tahu kenapa sekarang beliau lagi di ICU hampir 1,5 bulan. Tiba-tiba punya masalah di pankreas. Ini memang aneh ini kondisi sekarang ini ya. Orang tiba-tiba darah kental, tiba-tiba kanker pada muncul di mana-mana, tiba-tiba autoimun nggak jelas pada muncul di mana-mana, udah dikait-kaitkan macam-macam lah. Saya nggak mau tergoda ke sana, makanya Bapak Ibu mesti hidup melekat sama Tuhan. Sebab kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Cuman yang saya tahu Tuhan tetap pegang kendali. Ya, jadi nggak usah takut lah. Ya, pokoknya saya selalu punya prinsip dalam doa, hidup saya dimulai dari Tuhan karena saya lahir karena Tuhan. Saya mati harus karena Tuhan, bukan karena penyakit. Ya dong, boleh sakit, tapi kalau belum waktunya ya. Saya punya teman di LA namanya Kim, dia mantan pramugari, sekarang dapat suami, teman saya juga Arke, seorang pastor dari gereja Rock, bayangkan, divonis kanker langka di Amerika. Dokter berkata, usiamu 6 bulan, setelah itu kita kuburkan kamu. Ini langka, ini Amerika. Menurut data, menurut catatan semua data kesehatan, ya dia harus meninggal. Tapi bayangkan, udah 3 tahun lebih masih hidup. Ya tetap kemo, tetap lemas Pak Freddy. Ya tetap kemo, lemas, ya kadang nek, kadang mau muntah. Tetap sampai hari ini, tapi hidup tuh udah 3 tahun, dokternya kaget. Ya, makanya saudara mau hidup menurut data dunia atau menurut firman Tuhan. Data menakutkan loh. Jangan bisnis berat ini, jangan ini, kondisi berat ini, jangan ini, semua berat ini. Nanti katanya orang terbang kemana-mana dibatasi dengan isu karbon. Jadi dunia negara akan proteksi diri masing-masing. Ini kekacauan di depan mata kita, terserah. Data mau bilang apa, CNN mau bilang apa, ya Al Jazeera itu news mau bilang apa, Pak David lebih tahu dari saya, ya sebab dia orang televisi, teman lama saya, ya cuman jarang ketemu aja. Udah puluhan tahun saya kenal beliau, tapi ya udahlah, udah mau bilang apapun, yang penting yuk kembali ke firman Tuhan, bahwa Tuhan tetap berdaulat. Amin. Nah, saya ingin mengajak, John ini penulis yang diurapi Tuhan, dipanggil sebagai rasul termuda. Meninggal paling tua karena meninggalnya satu-satunya 12 murid yang tidak martir. Hanya John. Dia mati tua. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Kemudian dia kembali ke kota Efesus. Kenapa dibuang ke sana? Karena berani menentang imperium namanya Romawi. Ya, waktu itu kan berkuasa. Setelah eranya Babilonia, kemudian Persia Media, muncul Yunani, yaitu Alexander the Great. Kemudian muncul itu tuh. Imperium yang hebat namanya Romawi. Kita lagi nunggu sekarang yang terakhir yang disebut dengan Antichrist system. Ya, saya nggak tahu kapan itu, tapi dengan perkembangan yang ada ya akan cepat. AI sekarang luar biasa. Ya, IQ sudah 130 sampai 150. Saya ini IQ-nya di bawah 100. Jadi saya ini antara perbatasan bodoh dan bego itu saya. Makanya tadi nyanyi lagu Kemurahan-Mu. Itu saya banget. 8 tahun yang lalu saya sebetulnya secara kesehatan udah divonis harus operasi besar. Tapi my God, hanya cuma 1 kata saja hidup saya diubahkan. Ya masih ada sampai hari ini. Ya itu. Saya ngalami siapa Tuhan. Makanya kalau saya sombong ya kadang ada mau ke sana sih. Ya tapi saya enggak lah. Semua hidup karena kemurahan Tuhan, mau apa coba. Nah kembali apa yang ingin saya sodorkan. Yohanes menulis kitab Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu itu kira-kira di tahun 90 sampai 98 Masehi. Jadi mau mengakhiri abad pertama. Pewahyuan paling komplit karena Roh Kudus bergerak setelah pencurahan Pentakosta, bukan Pantekosta loh. Pantekosta itu aliran gereja. Itu kan dari orang-orang kulit hitam yang ada di Amerika, yang energik, yang apa. Ya, makanya Roh Kudus itu milik semua gereja. Mau aliran apa saja butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bukan gereja. Yang percaya katakan amin. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar aliran. Ini semua gereja harus Roh Kudus dong. Pantekosta beda dengan Pentakosta. Pentakosta itu hari raya ke-50.
Ya, ini kan gambaran prototipenya di perjanjian lama, antitipnya di perjanjian baru. Di perjanjian lama, waktu hukum turun, dekalog 10 titah itu. Ya, 10 kan. Sejak itu mereka jadi bangsa. Makanya orang kalau tidak taat hukum tidak akan jadi bangsa. Itu jadi kanibal lah. Makanya jangan takut hukum. Ya jangan, yang tidak boleh jadi orang hukuman. Hukum diberikan supaya kita tahu cara hidup tertib. Itu namanya kingdom order. Saudara kalau di luar hukum ya berat lah. Rumah boleh bagus, mobil boleh banyak. Kalau hukum kasih dilanggar tiap hari bertengkar terus ribut, pelotot-pelototan, lempar-lemparan asbak. Ya rumah kayak neraka. Hukum kasih dilanggar. Kalau hukum gravitasi dilanggar, saudara jangan coba-coba lompat dari gedung 90 lantai. Pecah kepala kita. Itu hukum. Ya. Nah, Yesus itu mempertahankan hukum yang memerdekakan. Sementara ahli-ahli agama selalu mempertahankan hukum yang memanipulasi. 10 titah itu jangan-jangan itu cuma 5 atau 6. Orang Farisi bikin 613 aturan. Itu namanya dengan miswot itu. Dan kadang-kadang memanipulasi demi nama agama. Makanya Kristen bukan agama. Semua bentuk manipulasi, intimidasi dan kemudian dominasi itu sihir, Pak. Jangan mau dengerin khotbah yang mengintimidasi orang, nakut-nakuti. Jangan, Tuhan tidak pernah begitu. Kok saya jadi marah ini? Enggak lah, marah kudus boleh lah Bapak Ibu ya. Kan di Levos sudah khotbah keluarga kan paling enak. Oke, nah ingin saya sampaikan begini. Pasal 2, pasal 3 itu gambaran 7 gereja. Ya, ada Pergamus, ada Tiatira, ada kemudian yang lain Philadelphia, termasuk ada Laodikia yang ditegur. Nah, 7 jemaat itu adalah Tuhan concern pada jemaat. Jadi Tuhan itu peduli pada jemaat. Ya, ini bukan sekedar Bapak Ibu ngumpul-ngumpul karena gak enak sama Pak Budi, atau karena gak enak sama Pak Hendro, atau karena gak enak sama Pak Pak Freddy, atau gak enak lah sama Bang Ruli kenal ya keluarga jadi ngumpul di sini. Bukan Bapak Ibu. Kita di sini ini bukan karena gak enak sama manusia. Yalah, saya termasuk orang yang paling gak ngikutin Levos, ya paling gak, mungkin gak dari awal kali. Saya pernah tahu itu pertemuan kan dulu di apartemen Wang Residence, kalau gak salah Pak Budi ya. Tahun berapa itu, sekian tahun yang lalu lah. Saya dipanggil untuk sharing karena Pastor Wigan itu kan adik rohani saya lama sekali. Lama sekali, cuman akhirnya kita gak ketemu lama, kita sekarang ngumpul bareng lagi. Ya. Jadi saya yakin ini tidak kebetulan. Apapun backgroundnya, apapun tadinya dasarnya Levos ini berdiri. Apapun. Yang penting udahlah yang lalu dilupakan. Ya fokus ke depan. Yang lalu menjadi pembelajaran. Yang di depan dipersiapkan. Nah, itu kan khotbahnya Pastor Wigan itu. Ya, masa lupa Bapak Ibu? Loh lupa? Saya enggak lupa loh khotbahnya dia. Saya dikasih soalnya. Dia sering rajin, sering suruh dengerin saya khotbah. Ya saya dengerin. Ya. Nah, itu khotbah bagus banget ya Bapak Ibu ya. Nah saya sebetulnya berkata ini jemaat ini Tuhan concern. Nah 7 jemaat itu Bapak Ibu tahu nggak? Dipuji, ditegur, dipuji, ditegur. Nah yang ditegur yang dipuji apa? Pekerjaannya. Bahasa kerennya ergon. Makanya pekerjaan kita itu penyembahan kita. Jadi Bapak Ibu jangan main-main dengan pekerjaan. Makanya saya kalau lihat ada orang kerjanya kasar, cara mainnya demi uang, halalkan segala cara. Itu ditegur. Yang ditegur bukan cara ritual agamanya. Enggak. Saya makanya sedih sekarang diplot di kekristenan. Ini diplot Bapak Ibu. Kalau udah celebration itu artinya menyembah Tuhan. Ya ampun baca Amos 5. Tuhan berkata begini, aku jijik terhadap ritual agamamu. Karena kamu nyanyi-nyanyi tapi kamu gak adil di luar. Ini diplot sekarang. Pokoknya makanya kan on the stage itu sekarang gereja keren-keren semua. Oh iya. Bahkan ada gereja tertentu, singers itu kalau bajunya gak gak boleh naik ke mimbar loh. Wah asli, ada. Kriterianya masih jelas. Ya kan? Oh iya, kalau ketawa gak boleh ngakak. Sebab itu gak sopan. Jadi mesti diukur cara melambainya. Coba bayangkan. Kayak Ratu Elizabeth ya. Dan orang pikir begini, oh ya pokoknya setelah celebrate luar biasa. Ada music director, semuanya hebat, nyanyiannya bagus. Kita pikir itu sudah menyembah Tuhan. Ya kalau plot penyembahan begitu, bukanlah. Penyembahan itu keadilan. Bagaimana kerja kita adil. Bagaimana kerja kita menjadi adil itu begini Bapak Ibu. Yang bagus yang terjadi pada Rubin Ong
itu harus terjadi pada Ocep. Ocep mana, Cep? Angkat tangan dia. Ya, dia mau merit jadi bahagia terus wajahnya ya. Ya iyalah, mau merit bahagia terus wajahnya. Ya, saya oke. Nah, apa yang bagus yang terjadi pada saya harus terjadi pada Nem. Jadi kalau Nem nggak mengalami yang baik seperti saya alami, saya berarti belum adil dalam kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu sukses tapi orang di sekitar saudara Bapak Ibu nggak sukses, ya belum adil. Kok repot jadi Kristen, Pak? Ya Kristen memang levelnya begitu. Kristen kalau levelnya cuman megah-megah di luar tapi kemudian tidak memberi dampak, ya bukan Kristen, Bapak Ibu. Nah, Kristen tuh levelnya begitu. Ya memang levelnya berbeda. Nah, setelah dia tegur, tiba-tiba aneh, pasal 4 banting setir 180 derajat. Ya. Jadi itu nanti Bapak Ibu baca ya, pasal 2, pasal 3, 7 jemaat yang dipuji hebat kan Philadelphia. Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Ya, mereka itu bersaudaranya dasarnya kasih. Makanya saya semalam diajak ya makan-makan karena ada yang ulang tahun di lifestyle-nya Faith ya di Gading Serpong, di mana istri saya aktif, saya kurang aktif sebab saya berkeliaran terus Bapak Ibu ya. Jadi istri saya yang aktif ya, jadi dia sering datang. Ya semalam aja saya ajak pulang Pak Cobi, dia agak marah sama saya, Pak. Kok kamu ajak saya pulang? Saya pengen sama-sama teman-teman saya. Ya, saya bilang jangan lupa kamu punya suami loh sayang. Karena kita sudah 3 jam ada di tempat makan kan, jadi kita fellowship. Ya menyenangkan karena begini, gak ada curiga-curigaan, gak ada kepentingan apapun, yang ada udah sharing saja dari hati ke hati. Menyenangkan kan begitu. Saudara coba kalau punya sahabat ya, di mana gak punya kepentingan, saya ketemu dia dapat apa ini, saya ketemu dia dapat proyek apa ini. Itu kan paling menyenangkan Bapak Ibu. Ya, kayaknya cuma saya ini yang pemikirannya begini. Gak kan menyenangkan kan. Coba kalau saya ketemu Pak David kemudian saya berpikir, dapat apa ini ketemu Pak David. Paling gak ditraktir makan. Come on. Itu kan gak enak banget Bapak Ibu. Coba kalau kasih persaudaraan, ada apa? Keterbukaan, gak ada tendensius, gak ada rasa diri paling hebat. Semuanya saling menopang dengan ketulusan hati. Aduh. Itu suasana surga betul. Nah setelah itu, saya ini yang saya mau baca. Wahyu pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Coba boleh tampilkan multimedia. Pak Budi saya bisa khotbah 2 jam Pak. Oh jangan. Jadi kalau 2,5 jam berarti saya gak boleh Bapak Ibu ya. Gak boleh lah ya. Gak lama-lama langsung wajahnya jadi gak enak semua sama saya kan. Padahal saya dari tadi itu sebenarnya gemetar mau khotbah di sini. Ya jujur kalau mau khotbah di Levos itu wajah saudara itu biasa dengar khotbah, cuman kurang praktek. Saudara ini kan Kristen-Kristen lama semua ini. Bahkan beberapa kalau saya tanya agamamu apa, pasti menjawab lebih hebat dari Kristen. Apa itu? Kristen. Itu kakak kelasnya Kristen. Nah ini yang dikhotbahin kan sudah, Ibu Putri, senior-senior semua ini. Coba, untung Bang Ruli sudah kabur. Kalau enggak, saya gemetar juga ya. Oke. Nah, coba kita lihat, ini dia. Jadi mendadak sontak tiba-tiba ujuk-ujuk suddenly seketika itu juga sama itu. Banting setir. Dari teguran pada jemaat tentang pekerjaan, Tuhan concern pada jemaat. Yang pertama Tuhan concern pada pekerjaan saudara. Pekerjaan saudara itu penyembahan saudara. Penyembahan saudara itu pekerjaan saudara. Jangan pikir penyembahan itu kalau sudah tepuk-tepuk tangan, ngangkat-ngangkat tangan sampai kiri kanan tutup hidung rapat-rapat. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi ergon kita itu nanti akan dibahas oleh Pastor Jonathan minggu depan. Talking about ergon. Itu penting. Bapak Ibu tangkap baik-baik. Message-nya tajamnya luar biasa. Saya diubahkan dengan message beliau. Nah kemudian tiba-tiba. Nah ini loh. Kalau mau hidup di sistem yang benar ini loh. Maksudnya ini. Ayat pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan begini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya. Naiklah kemari. Go to the higher level. Elevate. Ya, sekarang lagi terkenal Elevation Worship. Itu grup musik Amerika yang lagi terkenal ya. Ya lagunya keren-keren kan. Ya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga.
Dan di tata itu duduk seseorang. Saya berharap Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-11 ya. Nah, dulu ada pembicara yang sangat profetik. Nulis buku judulnya I Saw Heaven. Saya melihat surga. Ada yang pernah baca buku itu? Ya, buku Aku Melihat Surga. Itu buku terkenal gitu, tahun-tahun 90-an kali. Saya masih ada bukunya. Cuma gak tahu di gudang, belum saya bongkar. Jadi warisan buat Berta Odelia, siapa Pak? Anak saya. Itu ribuan buku dia ada di gudang. Cuma gak tahu, dia senangnya baca-baca buku yang mungkin beda dengan saya. Tapi dulu ada buku bagus zaman itu. Nah, buku itu berkata begini, aku itu dibawa naik ke surga katanya. Di surga dia berkata, saya lihat taman. Padahal ternyata Yohanes gak lihat taman loh. Kemudian dia berkata, aku lihat taman, kemudian aku lihat pohon apel. Aku makan buah apelnya. Baru makan belum habis, sudah kenyang perutku. Setelah itu aku jalan-jalan, aku lihat kolam renang. Yesus berenang di sana, aku berenang bersama Yesus. Tingginya Yesus katanya 175 cm. Saya berkata, ternyata dulu saya pikir itu ya, ternyata enggak tuh. Ya, ada macam-macam orang kemudian tafsirkan, pergi ke surga, bikin sendiri banyak hal. Ya saudara, saya mau mempercayai Alkitab saja. Yang dilihat oleh John di surga itu apa sebetulnya? Nah, kembali ke ayat pertama, saya coba jelaskan beberapa hal dengan bahasa yang saya terbatas. Ini dia, sesungguhnya sebuah pintu terbuka dan suara dahulu yang telah ku dengar. Berarti begini, dia kenal suara ini. Karena ini suara yang mengajar dia selama 3,5 tahun waktu di bumi. Ya, pertanyaan saya Bapak Ibu masih enggak kenal suara ini? Ya, sekarang orang berkata, aduh Pak, masa Tuhan berbicara sih? Oh iya, Tuhan tetap berbicara. Tuhan tetap berbicara. Percaya enggak Bapak Ibu bahwa Tuhan masih berbicara? Kurang yakin, mantap kayaknya. Saudara percaya Tuhan masih berbicara? Orang berkata, ngayal. Tuhan tidak berbicara Pak, gak ada itu. Saya tetap meyakini Tuhan sampai hari ini masih tetap bersuara. Suara Tuhan bisa lewat macam-macam. Lewat situasi yang kita alami. Lewat kadangkala small voice di dalam saya. Oh ya, gak tahu Bapak Ibu. Saya kadangkala dengar begitu. Tiba-tiba Tuhan cuma ngomong satu kata saja yang pendek. Misalnya, saya mau lakukan sesuatu. Ya, ini yang membuat saya selalu ditolong Tuhan. Jangan. Saya belajar taat Bapak Ibu. Pokoknya dengar suara firman Tuhan. Nah, suara Tuhan juga lewat firman Tuhan. Tapi bisa saja suara Tuhan lewat audible. Bisa Bapak Ibu. Orang gak percaya suara Tuhan ada. Tapi tetap percaya suara kepahitan. Suara kesombongan. Yang aneh lagi sekarang orang percaya suara TikTok. Saya gak tahu Bapak Ibu ya. Sekarang orang percaya suara AI. Sementara orang berkata, gak ada suara Tuhan. Tapi tetap suara kepahitan dia dengar. Ini loh gara-gara dia saya jadi sengsara. Suara kesombongan. Dia gak ada apa-apanya. Kamu lebih hebat dari dia. Udah tindas saja dia. Atau suara yang lain. Padahal Tuhan berbicara. Nah Bapak Ibu makanya betul kan. Suara yang pernah ku dengar. Yang dahulu ku dengar. Jadi ini bicara tentang yadah. Pengenalan akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melekat sama Tuhan. Itu beda. Ya. Saya menyadari Bapak Ibu. Oh ya, semalam saya kenapa pulang cepat-cepat, maafkan faith community. Ya, karena saya mesti berdoa. Saya ambil waktu berdoa. Saya pelayanan udah hampir 40 tahun lebih. Ya artinya suruh khotbah ya bisa lah. Itu ada senior saya sebetulnya di sini namanya Ibu Bisyang. Ada di mana beliau? Tolong angkat tangan Bu. Ini senior Bapak Ibu. Yalah, punya besan juga teman baik saya namanya Cik Wani. Sekarang saya nggak tahu Pak Pendeta Kuswandi di mana sekarang. New Zealand ya, beliau banyak di New Zealand sekarang. Teman lama puluhan tahun. Jadi awal-awal yang suka ngundang pelayanan saya termasuk beliau. Ya beliau tokoh lah di pergerakan. Kenal semua pendeta di langit dan di bumi, percayalah ya. Nah lah, kenal. Semua pendeta, tokoh pergerakan lama. Makanya saya kaget Bu Bisyang ada di sini. Saya kaget. Ya anaknya ada di sini. Nanti kita ngobrol ya sebentar ya. Saya yang Pastor Wigan gak ada di sini, mau kenalin anaknya sebetulnya. Oke, nah Bapak Ibu yang saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua. Bu, saya jadi lupa ngomong apa tadi sama Ibu. Saudara begini, ini dia. Tuhan masih bersuara sampai hari ini.
Oh ya, Tuhan berbicara. Oh ya, kenapa saya banyak ambil waktu untuk berdoa? Karena saya sadar begini, kalau gak melekat sama Tuhan, mau apa Bapak Ibu? Cirinya orang yang dekat sama Tuhan, Bapak Ibu lihat gak ada orang kalau diajak berdoa itu api Tuhan langsung nyambar. Saya bisa lihat ya, kalau ada orang diajak berdoa, itu langsung nyambar apinya Tuhan. Doanya itu bisa sungguh-sungguh begitu. Makanya saya khawatir ya, kalau ada penyembahan lagi kusuk, sorry itu saya, orang liatin ke atas, hitung jumlah lampu ada berapa. Kemudian lihat lantai, kemudian lihat cewek cantik, cantiknya itu cewek. Saya beritahu, Bapak Ibu itu serius, berarti rohnya gak hidup. Ada orang bilang begini, Pak, memang Alkitab obat tidur paling hebat loh Pak. Saya kalau sulit tidur Pak, baca Alkitab baru beberapa ayat, langsung miring, kepala miring, kemudian air mulut miring, air hidung miring, semua miring. Saya tertidur, orang ketawa seperti kayak Bapak Ibu, saya enggak loh Bapak Ibu. Saya bilang, Pak, Bapak ini bahaya, rohnya mati. Pak, Ibu, kalau roh mati, mental mati. Kalau mental mati, jahat. Karena sudah tidak bisa bedakan jahat dan benar. Pernah lihat orang S3, tapi jahat. Itu rohnya Bapak Ibu. Loh, saya kalau roh saya gak hidup, saya jahat. Udah bodoh, kemudian rohnya gak hidup, jahat saya. Saya bisa berantem melulu, saya bisa lawan orang dengan segala cara. Karena saya dulu diperlakukan dengan cara yang kasar dalam kehidupan. Kenapa saya diubahkan? Oh iya, ada orang mau lempar linggis ke papa saya. Zaman saya masih SMA, sampai saya udah ngomong begini. Untung setan kalah dengan kuasa Tuhan. Saya ngomong begini, nanti besar sedikit, saya pasti datangi keluargamu. Kalau perlu saya bakar rumahmu. Karena begini, kita miskin dari dulu, diinjak-injak. Saya lahir dalam pembentukan yang keras. Tiap hari berantem, orang tonjokin saya, bayangkan. Kan mereka orang-orang kepahitan semua. Dan saya ada di lingkungan begitu. Bayangkan Bapak Ibu. Saya pikir dulu saya gak jadi orang walaupun sudah orang. Padahal gak kambing loh saya ini. Tapi begitu disentuh Tuhan, makanya ajak saya berdoa. Saya begitu ngajak berdoa, langsung roh menyambar, langsung apa? Oh iya, di mana saja, di mana saja. Saya selalu berdoa. Saya kemarin pergi sama itu, rekan saya. Di tol Bapak Ibu, makanya saya beritahu ya, mau naik pesawat, mau naik mobil, berdoalah Bapak Ibu. Jangan ngandelin bahwa supir kita hebat, canggihnya pesawat, naik SQ atau terserah Bapak. Berdoa Bapak, sungguh-sungguh berdoa. Saya mau ke sini saya tadi berdoa di tol sama istri saya. Kita nyembah Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tiba-tiba ini di tol. Bisa ada truk di bahu jalan. Langsung potong lurus, balik ke arah berlawanan. Itu untung 300 meter. Saya dalam kecepatan mobil 120 km per jam. Dan Tuhan tolong Bapak Ibu. Sampai saya berkata, oh iya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara dekat, ngeri dalam kehidupan. Nah begini, begitu kemudian Tuhan berkata, naiklah ke atas. Katakan naik Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang yang naik itu selalu begini. Orang kalau punya world view dari Tuhan, itu orang itu tidak akan gampang ketakutan atau sombong. Coba ya. Ya kalau Bapak Ibu tinggal di Wang, di lantai sekian puluh lah. Ya tapi Wang memang nggak tinggi-tinggi banget. Kalau nggak salah tinggi 33 lantai atau berapa. Ya ada yang lebih tinggi lagi. Ya saya pernah ke Perth di Australia, itu dibawa pertama kali pelayanan. Naik ke satu gedung, saya lupa namanya apa. Itu ini, apa sih namanya? Luarnya itu apa? Terasnya, itu kaca semua. Dan suruh jalan di teras itu. Kaca, itu gedung apa saya lupa ya. Nah Bapak Ibu tahu, itu begitu lihat di bawah, kecil semua loh. Ternyata kita kalau ada di atas, lihat di bawah itu kecil semua. Dan kita tidak bisa banding-bandingkan. Kacamata merek Ray-Ban, kacamata merek Carrera, kacamata merek itu Chengdem, tahu dengar? Chengdem itu goceng adem. Itu Tiongkok punya kacamata itu ya. Itu udah bisa dibanding-bandingkan. Oh ini kacamatanya mahal. Tas gak bisa dibandingkan. Oh ini merek ya branded. Ini enggak. Orang kalau di atas, kita itu rasa kecil. Makanya hanya di bawah orang rasa besar.
Dan di bawah menakutkan karena terbatas. Ini gedung enggak tahu, maksudnya gedung Levos ini Pak, ya saya tanya Pak Budi ini paling cermat. Ya kursi saja ngitungnya cermat. Saya pernah lihat Pak Budi ngatur kursi, diukur, dilihat dari belakang. Coba bayangkan, itu Pak Budi banget itu. Ya, Pak Budi kan cermat sekali. Pak ini lebar kalau panjang berapa kali berapa Pak? Panjangnya berapa Pak? Ini gedung ini nih, Levos ini Pak. Panjangnya kira-kira? Ya, panjangnya berapa? Saya matematika kurang pinter ya. Ya, panjangnya berapa ini? Ya enggak usah tahu lah ya, panjang berapa. Tapi begini Bapak Ibu ada di sini terbatas kan? Pandangannya terbatas. Tapi coba kalau di atas, semua tidak terbatas. Kenapa orang takut? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sekian meter dari sini kita tidak tahu loh. Apa yang terjadi di rumah kita tidak tahu. Tapi kalau di atas, makanya Tuhan berkata begini, yuk naik ke atas. Kalau di atas Bapak Ibu, sudut pandang lain. Sorry ya, orang kalau di atas tidak akan sombong. Tidak akan beda-bedakan orang lain. Orang kalau di atas rasa diri paling kecil. Asli kecil. Saya suka naik gunung. Kalau sudah di atas cuman bisa menangis. Karena ternyata kecilnya kita waktu lihat di bawah. Kalau di bawah kan Bapak Ibu tahu, mobil dibandingkan, cantik ganteng dibandingkan, pakaian harga berapa dibandingkan, jam tangan harga berapa dibandingkan. Itu semua di bawah. Coba kalau di atas. Nah, cara hidup kerajaan Allah itu harus levelnya ada di atas. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Yang dilihat oleh John apa? Coba kita lihat ke sana. Ayat yang kedua. Nah, ini dia. Yang dilihat oleh Yohanes adalah ini dia. Saya suka kata, coba ke ayat pertama dulu boleh ya? Ke ayat pertama. Ini saya bernubuat buat Levos boleh ya? Ya. Naiklah kemari. Yuk naik ke atas bersama Tuhan. Supaya sudut pandang kita beda. Saya makanya kalau lihat dari atas ya. Lihat dari kacamata Tuhan. Saya tidak suka remehkan orang. Saya tidak mau curiga sama orang. Saya tidak mau sudut pandang saya terbatas. Ya kadang orang begini. Salah sedikit langsung dihajar. Padahal hidup ini proses kan. Kalau orang begitu kita salah langsung dibuang. Kalau Tuhan enggak. Ya saya melayani salah satunya adalah Benny Patinasarani. Anaknya Om Roni Patinasarani. Benny ini asli parah. Udah pemakai narkoba, penjual lagi. Dan semua barang papa mamanya dijual. Benny Patinasarani. Tapi siapa sangka sekarang jadi pengajar hebat. Diurapi Tuhan. Ya, dipakai Tuhan sekarang. Sekarang lagi ada di Makassar. Ya, dia punya kata-kata bagus banget. Ini ya kata-katanya. Selama Tuhan masih belum beri titik, jangan manusia beri titik. Kalau Tuhan masih beri koma, jangan manusia taruh titik. Tahu ya maksudnya Bapak Ibu? Selama hidup belum dikasih titik sama Tuhan, jangan manusia kasih titik. Karena Tuhan masih kasih koma untuk tetap hidup ini berlanjut. Cuman kan begitu harus lihatnya dari atas. Makanya kalau Bapak Ibu lihat dari atas ya, proses hidup itu asik itu. Ini bahasa saya terbatas ya. Nah Tuhan berkata yuk naik ke atas. Nah kemudian dia berkata begini, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Boleh saya sedikit bernubuat? Ya sekali-kali bernubuat. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Ini gereja dalam kecepatan Tuhan yang memang kedaulatan Tuhan akan menjadi gereja profetik yang akan mengerti hati Tuhan. Ini para pemimpin di sini aminnya kurang mantap ini ya. Saya beritahu sekali lagi, kok saya jadi maksa-maksa? Pasti Lili setelah ini marahin saya. Udah khotbah jangan maksa-maksa, nanti tensimu naik lagi. Oke Ibu? Karena wajahnya berkata jangan maksa sayang ya. Nah begini Bapak Ibu, tapi gereja ini akan dibawa pada next level. Gereja ini akan punya keunikan profetik. Nah kalau profetik bukan nubuat-nubuatan. Profetik itu begini, gereja itu akan terkoneksi betul dengan hadirat Tuhan.
Gereja ini akan dibawa pada pelayan-pelayan luar biasa. Saya waktu tadi lihat worship leader, semua tim anak muda, saya berkata udah akan terjadi regenerasi luar biasa. Gereja ini akan ditopang oleh anak-anak muda yang akan jadi berkat. Saya percaya juga anak-anak Bapak Ibu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Orang bahkan akan melakukan perkara yang aneh, tapi itu terjadi. Yang gak setuju gak usah tepuk tangan, gak apa-apa, yang setuju saja. Tapi betul, saya percaya nih, mari lihat yuk apa yang akan terjadi di depan. Nah kuncinya adalah ayat 2. Nah ini dia. Yang dilihat John apa? Segera aku dikuasai oleh roh. Katakan dikuasai roh. Ya saya beritahu dikuasai roh gak perlu aneh-aneh. Tapi orang kalau dikuasai roh memang lain. Roh Kudus bahasa aslinya roh itu ruah. Katakan ruah. Pneuma, katakan pneuma. Ruah Ibrani, pneuma itu Yunani. Apa itu? The meaning of ruah adalah wind, angin. Saudara tahu angin? Kita bisa rasa. Tapi kita tidak akan bisa tahu kemana dia bergerak atau dari mana dia datang. Makanya jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan bekerja, asli. Saya dengar satu kesaksian di Toraja. Ada satu ibu pedagang sayur, namanya Ibu Boko. Ikut pelatihan pemimpin di satu gereja. Padahal itu khusus pemimpin. Tapi karena dia haus, makanya Tuhan cari orang yang haus. Orang itu kalau haus begini, dikasih makan apa? Dia makan. Tapi orang, jangan kasih makan orang yang kenyang. Saya kalau nasihati orang kenyang, itu susah. Hatinya gak terbuka. Udah, orang seperti ini biasanya memang gak butuh dinasihati. Tapi ini dia catat, dan dia tidak hanya catat, dia kerjakan. Nah teman saya ngajar soal itu eksosia. Bahwa Tuhan bergerak, Roh Kudus bergerak bisa pakai siapa saja. Satu kali dia pulang dari seminar naik oto. Kalau di Indonesia Timur kan oto. Nah masih tahu oto? Berarti Jakarta dia. Ambonnya. Oto itu kan itu tuh. Angkutan kota, angkutan apa sih? Angkutan penumpang begitu. Oto masih tahu lah ya. Jadi begini, dia duduk di oto Bapak Ibu. Di sebelahnya ada satu ibu batuk melulu. Maaf, begitu batuk kemudian keluar dahak, ada darahnya. Itu zaman sebelum COVID. Jadi batuk melulu. Tiba-tiba Ibu Boko ngomong gini, Ibu, boleh saya doa untuk Ibu? Ini banyak orang. Oh boleh, silakan. Kemudian Ibu Boko tumpang tangan, dalam nama Yesus, batuk keluar. Begitu didoakan, beberapa saat berhenti loh Bapak Ibu. Berhenti, udah. Ibu Boko turun, Ibu Boko berkata, saya harus turun di sini. Ternyata ibu ini dusunnya nggak jauh dari rumah Ibu Boko. Jadi itu hari Sabtu. Hari Minggunya teman saya mau khotbah. Bapak Ibu waktu Ibu Boko turun dari rumah panggung. Ini mau ke gereja ini. Udah rapi pakai kebaya. Di daerah kan begitu tuh. Saya kalau lihat di Ambon orang ibadah jemaat pakai jas. Ambon itu. Ya pakaian tidak mempengaruhi keselamatan sih. Cuman gak tuh di Ambon, keren kalau ibadah rapi. Ya sanggulan orang, pokoknya rapi, wangi, pakaian terbaik semua dikeluarkan. Ya itu ibadah begitu. Begitu dia keluar turun dari rumah panggung, Ibu Boko kaget. Kagetnya kenapa Bapak Ibu? Itu ibu itu sembuh, bawa 25 ibu-ibu batuk semua. Nah, asli ini based on the true story. Saya dengerin, ternyata itu ada wabah batuk. Saya nggak tahu kalau di sini ada dokter itu wabah apa, saya nggak tahu. Batuk semua, Pak. Tiba-tiba ibu ini ngomong, Ibu, saya didoakan Ibu kemarin di Oto, saya sembuh sekarang. Nah sekarang Ibu, ini teman-teman saya, saudara-saudara, batuk semua. Tolong Ibu tumpang tangan juga. Orang biasa, yang pendidikan nggak tinggi, makanya terlalu pintar, terlalu banyak mikir ya. Sorry ya, orang kota terlalu pintar. Itu penghalang tembok untuk mengerti kuasa Tuhan. Makanya andalannya ya kalau gak uang, kekuasaan, fasilitas. Udah jarang orang ngandelin Tuhan. Ada pendeta ini, Bu Putri, master teologi ngomong gini. Ya Tuhan sih Tuhan, kalau gak ada duit gimana? Saya cuma mau lihat saja nanti, duitnya bisa tolong gak kalau dia kena kanker. Saya mau lihat saja nanti duitnya bisa tolong gak kalau situasi darurat menghantam dia. Nggak cuma pengen tahu saja. Pendeta ini tidak butuh duit. Maaf, duit buat saya hanya untuk alat transaksi. Tetap Tuhan andalan saya. Ya orang gak suka dengan statement saya begini, ya gak apa-apa juga. Wong saya memang gak mau menyenangkan manusia kok.
Ya toh saya nggak minta sama siapapun. Loh iyalah, tanya Ibu Bisya, saya minta apa sebagai tim? Puluhan tahun kita kenal. Nyodorin proposal enggak pernah. Beliau tahu banyak proyek tim kita. Pernah ke Rote kan sama Bapak. Itu salah satu. Ini sok-sokan. Ya andelin Tuhan Bapak. Bapak Ibu lihat tata. Dikuasai roh. Sudah dikuasai apa? Orang sekarang dikuasai hobi. Pakai diajak doa susah. Orang sekarang dikuasai kepentingan. Makanya ngomong misi, come on. Udah gak susah. Jangan beri nyawa. Ngomong misi saja susah. Gak ada waktu Pak. Tender banyak Pak. Kerja banyak Pak. Ya ngomong turun susah Bapak Ibu. Kalau gak dikuasai roh susah. Ya saya ini kalau gak dikuasai roh Tuhan susah. Ngapain capek-capek pelayanan? Ngapain capek-capek? Kalau gak dikuasai roh ngapain hidup ini? Bapak Ibu tahu, tumpang tangan. Sembuh total semua. Teman saya kaget. Ini ibu bawa rombongan. Dia mau khotbah. Dia mau khotbah jadi gak khotbah. Karena 25 orang itu langsung minta dibaptis saat itu juga. Teman saya hari itu baptis 25 orang. Yang khotbah wakilnya dia. Saya lihat ini saya berkata, sistem kerajaan Allah kalau hidup dikuasai roh. Sudah tahu kalau orang hidup dikuasai roh, lemah lembut jadi kayak hidup. Tahu lemah lembut? Lemah lembut berasal dari kata asli namanya praos. Katakan praos Bapak Ibu. Praos itu bukan lemah gemulai. Bukan. Lemah lembut beda dengan lemah gemulai. Pria nggak boleh lemah gemulai. Itu perlu ditengking. Lemah lembut itu gini, lemah lembut. Power under control. Punya kekuatan membalas, tapi lebih memilih untuk tidak membalas. Lemah lembut itu gini, rela mundur 2 langkah supaya orang lain maju 1 langkah. Orang kalau dikuasai roh, rendah hati akan jadi genuine banget. Tahu rendah hati? Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah diri itu bentuk kesombongan terselubung karena gak ngandelin Tuhan. Kalau rendah hati itu sadar posisi bahwa Tuhan lebih besar daripada kita. Nah, saya kalau lihat ya ada orang hebat tapi rendah hati, saya angkat topi. Saya tidak sebutkanlah di sini ada orangnya. Oh iya, saya kalau lihat orang rendah hati saya berkata, oh iya beda. Ya. Ya, orang kalau dikuasai roh, responnya lain Bapak Ibu. Ya, coba saya sesungguhnya bukan waktu khotbah. Ketika saya ditekan, respon saya apa? Itu menunjukkan apakah saya hidup dalam sistem kerajaan Allah. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu, pemerintahan Allah ada di dalam kita. Sebab roh Tuhan berkuasa di dalam kita. Makanya jangan ada yang takut. Saya tahu yang di luar ini ngeri Bapak Ibu. Goncangan akan makin luar biasa. Kondisi, bahkan saya beritahu, dunia ini sekarang menjadi tempat yang sangat berbahaya. Ini tinggal nunggu waktu saja. Ini asli tinggal nunggu waktu. Ini dunia ini dalam kondisi sangat berbahaya. Tapi kan dunia sistem. Kalau kita ada dalam sistem kerajaan Allah, dikuasai roh Tuhan, kita akan tetap kuat dalam segala-galanya. Amin. Nah, apa yang dia lihat saya tutup dengan ini. Ini dia. Sebuah tata terdiri di sorga. Dan di tata itu duduk siapa? Seseorang. Yang dilihat apa? Pemerintahan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah keluarga kita diperintah oleh Yesus? Apakah hidup kita diperintah oleh Dia? Atau kita sudah diperintah yang lain? Mungkin hobi sudah memerintah kita. Mungkin ya saya nggak tahu. Yang lain di luar Tuhan sudah memerintah kita. Pak Rubin pendeta enak ngomong begitu. Oh bisa saja jadwal pelayanan sudah memerintah saya. Makanya berapa banyak ada orang moralitasnya sudah hancur tetap pelayanan. Sebab pelayanan sudah memerintah hidupnya. Ya, jadi siapa yang memerintah kita? Itu sebetulnya. Nah yang dilihat oleh Yohanes adalah pribadi yang duduk di tata. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu lihat ayat-ayat berikutnya. Itu di tata itu akan keluar banyak luar biasa. Coba lihat ayat yang kelima. Coba kita lihat. Ini di tata ini muncul ayat yang kelima. Ya.
Dari tata itu keluar kilat dan bunyi, guru yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Pertanyaan saya, apakah Roh Kudus jumlahnya 7? Tidak. Angka 7 itu angka sempurna. Ini angka manifestasi yang tidak terbatas. Maka saya beritahu, kita boleh terbatas. Tapi kalau roh Tuhan ada pada kita akan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bayangkan, sorry ya, saya ini orang yang gagal. Papa mama saya jatuh usaha, kita miskin banget. Saya yang begini saja Tuhan bisa pakai. Apalagi Pak David, apalagi Pak Freddy, apalagi Pak siapa. Ya coba. Ya, saya tidak malu, saya ngomong lahir dari background keluarga yang jatuh secara usaha. Oh iya, berantakan kita secara pekerjaan. Saya pernah ngomong, saya kerja di pasar bertahun-tahun jadi kuli. Dari SMP. Pulang sekolah, copot baju, udah angkut-angkut barang, kemiri, terigu, minyak, sayur, udah. Pokoknya pulang tinggal digoreng jadi bakwan, asli. Ya. Loh yang saya saja yang begini, Tuhan bisa pakai. Kaki saya banyak mendarat ke pedalaman, mendarat ke banyak negara. Untuk apa? Saya diundang Bapak Ibu, untuk memberitakan Injil. Dan saya beritakan apa yang seperti saya beritakan hari ini. Iya, ada roh yang saya beritahu begini, siapa itu yang lakukan? Roh Kudus. Saya tumpang tangan pada satu anak di Kalimantan yang mau bunuh diri. Tiba-tiba anak itu dilawat Tuhan. Dia nangis, menemukan kekuatan hidup dan berkata, aku berarti di hadapan Tuhan. Siapa? Tangan biasa, tangan orang sederhana. Tangan yang mungkin tidak pernah mengemudi setiran mobil mahal. Tangan yang mungkin tidak pernah memegang berlian banyak. Tangan yang mungkin pakai jam tangan biasa saja. Roh Tuhan gak terbatas. Ditata itu kalau dia memerintah. Apa yang kita takutkan? Saya gak tahu sementara sharing ada yang lagi depresi. Ketakutan sendiri, takut mati. Takut gak bisa tidur. Takut masa depan. Takut anak-anak kita bagaimana. Ditata itu. Ada kekuatan roh Tuhan. Cuman pertanyaan saya sederhana. Yesus tuh jadi raja gak atas hidup kita? Ya jadilah Pak. Tapi sorry ya. Kalau dalam apa-apa selalu uang memerintah kita. Hobi memerintah kita. Kesenangan-kesenangan memerintah kita. Ya berarti dia belum jadi raja. Ya tadi saya katakan. Kalau pelayanan sudah memerintah saya. Berarti Yesus bukan jadi raja. Ya. Pak saya bilang sama banyak pendeta, teman-teman saya Bu Putri. Saya bilang kalau ada yang mau rebut pelayananmu, serahin saja, buat apa ribut. Kan pelayananmu bukan Tuhan, bukan. Ya loh, saya misalnya jadwal ini dibatalkan pun gak apa-apa. Malah saya bisa pergi sama Lili kemana. Kamu buat apa sih? Dia kan raja. Udah gak usah takut. Saya beritahu orang tua, anak-anak kita masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Amin. Iyalah, Tata ada di Australia sekian tahun. Dia anaknya raja. Dari mana itu? Yuk, apalagi yang dilihat? Ayat 4. Coba lihat ayat 4. Sebentar saya selesai. Karena beberapa wajah gelisah, udah selesai pendeta, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saya masuk. Saya di sini kok kadang-kadang jadi tegang loh Pak Budi. Gimana ini saya ini? Saya kalau khotbah di sini jadi tegang ya. Atau memang dia ada atmosfer kedegangan di sini ya, saya nggak tahu juga. Enggak lah. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata. Dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua. Ini yang disebut dengan the Great Council of God. Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini gambaran apa? Ini hikmat. Ini orang-orang yang hikmatnya kuat. Makanya saya percaya gak usah takut. Untuk pekerjaan kita pasti ada hikmat Tuhan. Untuk masa depan kita pasti ada hikmat Tuhan. Untuk semua hal pasti ada hikmat Tuhan. Hikmat itu Sofia, gak pakai lajubah.
Apa itu Sofia? Ide dasar pemikiran yang kuat yang datangnya dari firman Tuhan. Makanya orang punya hikmat, punya strategi. Orang punya strategi menghadapi pertempuran kuat. Orang menghadapi pertempuran kuat akan mengalahkan kehidupan. Orang mengalahkan kehidupan tidak akan ditaklukkan. Kenapa orang ditaklukkan hal yang lain? Karena gampang dikalahkan. Kenapa? Gak punya strategi. Kenapa gak punya strategi? Gak punya hikmat. Hikmat tidak didapat karena kita sekolah formal. Hikmat didapat karena takut akan Tuhan. Begini-begini gak sembarangan. Sampah gak akan saya makan karena saya berhikmat. Orang lain gak saya akan tusuk dari belakang karena saya punya hikmat. Saya gak akan mungkin bisa kemudian menciderai kakak senior saya namanya Pak Jopi dan Ibu Betty. Karena saya punya hikmat. Saya gak mungkin tampar istri saya. Saya punya hikmat. Istri saya gak mungkin ngomong kotor ke saya karena dia punya hikmat. Makanya keluarga yang dibangun di atas hikmat. Itu ada Tuhan di sana. Hikmat itu pribadi, Yesus. Ini the counsel, the great counsel of God. Hikmat. Di tata itu ada hikmat. Saya kalau lihat orang ya, aduh dipercaya apa, merusak. Hidup gampang berkhianat, ya saya tahu, gak ada hikmat. Ya. Hikmat beda. Ya. Udah kayaknya udah selesai ya. Sudah. Sebab udah. Karena saya kehabisan kata-kata kayaknya. Tapi saya berdoa, yuk naik ke atas. Katakan naik ke atas. Go to the higher level. Elevate. Kalau di atas ya, lain ya. Lihat hidup kecil ya. Enggak ngeremehin, enggak suka banding-bandingkan. Wah dia kaya loh, dia enggak loh. Wah dia keren loh, dia enggak loh. Tas enggak kelihatan merek apa, mobil enggak kelihatan merek apa, jam tangan enggak kelihatan merek apa, sepatu enggak kelihatan merek apa. Semua gelar enggak ada artinya. Kita kecil banget kalau world view-nya ada di atas. Lifehouse, yuk naik ke atas. Tuhan akan menunjukkan sesuatu. Ada tata di sana. Gak usah takut. Dunia lagi goncang, ada tata Tuhan. Tuhan tetap berdaulat. Tuhan pegang kendali. Tuhan tetap menyertai kita. God bless you all. Tuhan memberkati semua.